Nah, yang dibentuk itu. Oh ya udah. Saudara apa? Ya. Alhamdulillah. Amin. Ayo Pak. Mohon. Aku enggak mau. Alhamdulillah. Celana pendek itu kan hampir selalu ujian kok memeriksa itu. Pak Indra, kita aja yang gitu. Udah saya ceritain. Ini mah udah jalan. Angkat Orang yang gampang kayak sering jenis yang masuk. Ini Mohon perhatian, acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan nikmatnya lah kita dapat berkumpul di sini dalam acara penandatanganan kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan pemerintah Kota Bandung, serta pencanangan Bandung sebagai Kota Ramah Hak Asasi Manusia. Hari ini, Senin 16 Februari 2015. Hadirin yang kami hormati, pertama-tama mari kita dengarkan bersama sambutan dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Sigit Suseno, SHM Hum, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Wali Kota Bandung dan Bapak Wakil Wali Kota Bandung, Sekda Pemerintah Kota Bandung, Bapak Martiki Usman, Profesor Dr. Bagaimana, Profesor Dr. Mriatma Sasmita, dan tim dari Fakultas Hukum Unpad yang tidak bisa saya sebut satu persatu, kemudian tim dari alumni Fakultas Hukum Unpad yang juga terlibat dalam tim ahli hukum, kemudian rekan-rekan dan Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan ini. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah menyambut baik keinginan dari Fakultas Hukum Unpad untuk melaksanakan tridharmanya sebetulnya. Jadi ada tridharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi Fakultas Hukum Unpad bekerjasama dengan Pemkot untuk melibatkan terkait dengan tiga hal ini. Untuk pendidikan, salah satunya adalah terkait dengan pendidikan klinik hukum yang mencakup salah satunya pendidikan klinik hukum anti korupsi yang dilaksanakan di Fakultas Hukum Unpad, kemudian klinik hukum pidana dan klinik hukum perdata. Kemudian untuk penelitian juga terkait dengan kerjasama proyek penelitian yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Unpad yang melibatkan Pemkot, dan tim ahli hukum ini salah satu bagian dari pengabdian masyarakat yang ingin kami sumbangkan terkait dengan pembangunan di pemerintah Kota Bandung. Kita tahu bahwa pakar-pakar hukum di Fakultas Hukum Unpad banyak berkontribusi di nasional. Jadi mengapa tidak untuk pemerintah Kota Bandung, dan Pak Wali Kota Padjadjaran menyambut baik itikat baik kami untuk memberikan bantuan pemikiran dan pendampingan terkait dengan permasalahan hukum yang dihadapi oleh pemerintah Kota Bandung, dan untuk peningkatan sumber daya yang ada di pemerintah Kota Bandung, sehingga bisa memberikan kontribusi untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat khususnya di pemerintah Kota Bandung. Dan mudah-mudahan untuk ke depan kita bisa segera melakukan action seperti diharapkan oleh Pak Wali Kota, karena berbagai hal yang sebetulnya bisa ditegakkan untuk pembangunan di
pemerintah Kota Bandung bisa terlaksana. Mungkin salah satunya dengan pemetaan permasalahan hukum yang dialami oleh Pemkot, sehingga kita bisa menentukan prioritas kerja yang bisa dilakukan. Saya kira itu sebagai sambutan dari saya. Sekali terima kasih untuk pemerintah Wali Kota dan para guru besar yang berkenan untuk terlibat dalam tim ahli hukum dan alumni serta rekan-rekan di Fakultas Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Wali Kota Bandung kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan Kamil STMUD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Profesor Bagirmanan, Profesor Romli beserta seluruh jajaran dari Fakultas Hukum Unpad. Yang saya hormati Pak Marzuki Usman yang hadir di sini karena kita sedang bersemangat mencanangkan Bandung sebagai kota yang fokus kepada peningkatan keberpihakan dalam konteks hak asasi manusia. Yang saya hormati para pejabat di lingkungan Kota Bandung dan hadirin yang saya muliakan. Hari ini adalah hari yang ditunggu-tunggu karena kolaborasi yang luar biasa ini saya punya keyakinan akan mengakselerasi perubahan yang kita nantikan di Kota Bandung. Dalam syariat agama disampaikan masyarakat yang merugi adalah masyarakat yang hari esok lebih buruk dari hari ini, dan kami Kota Bandung tidak mau masuk ke dalam kelompok kaum yang merugi, yang makin macet, makin panas, makin riuh, makin banyak koruptornya dan seterusnya. Justru kepada kita yang hadir di sini, kita bersemangat dengan takdir kita masing-masing. Mari kita menyumbangkan energi, ilmu, waktu, gagasan untuk menjadikan peradaban Kota Bandung ini sebagai peradaban kaum yang beruntung, mana hari esok harus lebih baik dari hari ini. Hari yang lebih nyaman, warganya lebih bahagia, korupsinya makin berkurang, pelanggarannya makin menyedikit, dan seterusnya. Setahun 3 bulan saya dan Pak Wakil memimpin Kota Bandung, boleh saya sederhanakan, 50% permasalahan Kota Bandung datang dari pelanggaran aturan. Sehingga kuncinya ada kuratif dan penindakan, tapi juga kami butuh gagasan yang sifatnya preventif dan mengedukasi masyarakat untuk menjadi masyarakat yang sadar hukum. Sudah puluhan bangunan kita segel karena tidak ada IMB-nya. Sudah ribuan motor mobil digembok karena melanggar letter S, letter P. Sudah puluhan minimarket juga kita segel, kita rubah, dan seterusnya. Kami juga bertekad penegakan hukum ini harus menjadi wibawa baru pemerintah Kota Bandung. Dari PKL yang melanggar hukum sampai mall di Sukajadi dan basementnya kita robohkan juga, bagian dari semangat baru. Penegakan hukum dan aturan ke internal juga terus kami lakukan. Kerjasama dengan KPK kami lakukan, kerjasama dengan Ombudsman juga kami lakukan. Dari KPK kita dapat 3 penghargaan sebagai kota yang inovasi program anti korupsinya dianggap paling maju. Alhamdulillah, walaupun masih banyak permasalahan yang sifatnya memang kultur, ya. Ini yang juga harus kita tegakkan. Kami menyadari kekurangan dari sisi SDM. Jumlah PNS kita hilang 3.000 orang selama 3 tahun. Minta ganti ke pemerintah pusat, diganti hanya 200 orang. Jadi kalau secara matematika saja, kami ini disuruh memenuhi ekspektasi masyarakat begitu tinggi, padahal dapur kami nggak ada orang gitu untuk memasak.
di bagian hukum sekarang punya pasukan luar biasa, dari profesor sampai dosen dengan tingkat keahlian dari level Bandung sampai internasional. Harusnya tidak ada lagi alasan kita tidak punya kewibawaan hukum yang luar biasa. Kepada tim dari Fakultas Hukum Unpad, saya mengaturkan terima kasih secara pribadi, karena kalau tidak ada Fakultas Hukum Unpad, tidak lahir saya juga. Eksistensi fisik saya lahir karena Fakultas Hukum Unpad. Nah, tidak mungkin kami melakukan upaya-upaya ini dengan keterbatasan SDM. Juga saya pernah dikuliahi, katanya kalau mahzab hukum Unpad itu mahzab yang madhab yang sifatnya mengawal inovasi, bukan membatasi inovasi. So, kadang-kadang kami di birokrasi tiap malam wah nggak bisa, nggak boleh. Nah, ini sebab nggak boleh, akhirnya inovasi mati dalam usia muda. Tapi katanya madhab Unpad ini justru pro inovasi. Jika kami butuh inovasi, ya hukum mencari celah untuk mewujudkan inovasi. Nah, itu yang kami cari. Walaupun di Bandung kayak Belkat ada dua skenario di badan jalan, tapi pungkar mekong ngikut jalan akan tidak efisien dan mahal. Atau tiba-tiba ada inovasi hukum yang menyatakan bahwa bisa untuk kepentingan negara kita ada infrastruktur yang melewati tanah-tanah pribadi. Nah, ini contoh kecil dari banyak isu yang ingin mohon dibantu oleh tim dari Universitas Padjadjaran. Ada kajian-kajian dalam peraturan hukum di Bandung ini diskresi itu wali kota diberi kewenangan memberikan kebijakan, tapi kadang-kadang diskresi ini kan abu-abu. Kalau dipergunakan dengan niat kurang optimal, hasilnya juga tidak maslahat lah gitu. Tapi tidak dikerjakan dengan baik juga, tapi kan butuh itu. Kemudian itu dari sisi contoh kecil aspek-aspek yang kita. Nah, yang kedua tentunya dengan Pak Marzuki Usman, saya juga sangat surprise, juga sangat bangga bahwa Bandung menjadi kota percontohan untuk kota yang ramah hak asasi manusia, sehingga ini menjadi tantangan komitmen aspek-aspek apa saja yang harus kita perkuat, karena pada dasarnya kota ini dibangun dengan landasan sustainable development yang rumusnya segitiga, jadi seimbang ekonomi, seimbang sosial, dan seimbang lingkungan. Di rezim kita, negara berkembang karena ekonomi jadi lokomotif. Kita melihat puluhan tahun ekonomi sering meninggalkan lingkungan dan sosial, seolah-olah dua terakhir adalah komplementer, padahal harusnya seimbang. Akibatnya pembangunan fisik maju, tapi kualitas manusia menurun, kualitas lingkungan juga rusak, dan sebagainya. Nah, dari sisi kebutuhan manusia inilah konsep city for all, gitu ya, kota untuk semua, kota yang ramah disabilitas, dan terus kita perjuangkan. Walaupun mindsetnya itu memang masih belum sampai 100%. Kota yang ramah anak, karena kalau dalam ilmu saya, kalau anak kecil sudah nyaman di kota itu berarti nyaman untuk ukurannya sebenarnya anak kecil. Kalau anak kecil bisa leluasa nyaman, berarti orang dewasa pasti nyaman. Nah, ini terus kita perjuangkan. Terakhir dari saya menyampaikan beberapa berita baik, karena syariatnya berita baik harus dibagi-bagi. Bulan lalu kita survei, indeks kebahagiaan warga Bandung masuk ke kategori Happy Society, nilainya 73 dengan standar dari BPS. Kemudian artinya warga Bandung sehari-hari, walaupun memang tentu masih banyak masalah, merasa hidup di kota ini memberikan
hanya 5%. Bandung ini mendekati 9%. Jadi segala yang dijual di kota ini laku. Itulah kenapa ada istilah street economy, bukan hanya PKL, karena yang di jalan itu jangan menduga itu PKL, karena sebagian bukan PKL, sebagian orang kaya yang iseng dagang di jalan dengan mobil-mobil transformernya itu, sebagian pemilik toko juga dan seterusnya. Hanya di Bandung PKL itu tematik, ya. Di kota lain nggak banyak tematik. Di Bandung satu jalan besi semua, satu jalan ikan semua, satu jalan batu akik akhirnya lagi rame gitu ya. Nah itulah ekonomi 9% itu ya. Makanya kita sedang mengembangkan namanya ekonomi kerakyatan kreatif. Jadi mendistribusikan kesejahteraan ke warga miskin tapi berbasis ekonomi kreatif. Menjemput 9% itu menjemput 6 juta turis yang setiap tahun datang ke Bandung, yang menghabiskan 6 triliun per tahun peredaran. Tapi kami tidak mau 6 triliun itu hanya dimiliki oleh pengusaha-pengusaha besar, justru kami akan distribusikan dengan konsep ekonomi kerakyatan kreatif dengan program satu kampung satu produk. Jadi nanti di Bandung mulai tahun ini ada RW-RW yang khusus kerjanya ngebungkus, khusus memproduksi tempe, khusus memproduksi boneka, khusus memproduksi cita. Nah, terkait dengan 9%, ternyata banyak hubungannya dengan aspek hukum. Terlalu bersemangat berbisnis, melupakan aspek izin. Sehingga saya punya kekhawatiran di Bandung orang banyak berusaha tanpa izin. Dari mulai yang kecil sampai kafe-kafe yang besar juga kami temukan juga sebagian tanpa izin. Jadi kultur melanggar berjamaah ini harus dicari sebuah inovasi barunya. Kita juga terpilih sebagai kota pariwisata nomor 1 di Indonesia, nomor 4 di Asia, nomor 21 di dunia dari sisi. Jadi tidak ada alasan kota ini di zaman ini menjadi kota yang sangat luar biasa. Nah, dan di era kami ini kami banyak merangkul mereka-mereka yang cinta Bandung untuk menyumbangkan apa saja. Ahli insinyur kami bentuk namanya TAB, tim ahli bangunan duduk. Jadi sekarang kalau ada bangunan masuk diperiksa dulu oleh tim ini sebelum ke saya, sehingga secara profesional bisa dipertanggungjawabkan. Setelah itu baru kami yang ada tim ahli kebijakan publik juga, pada Dede Mariana dan teman-teman mereview semua itu juga ke kami. Ada Dewan Smart City, orang-orang pintar teknologi yang akan mengangkat Bandung dari sisi teknologi. Jadi semua warga yang ingin berhimpun memberikan sesuatunya kepada kota Bandung, kami sangat terbuka di era ini. Nah, harapannya inilah masyarakat madani yang kita impikan, ya, civil society yang kita kejar, bahwa di negeri ini, di Bandung, semua bergerak membereskan, mengejar, membela cita-cita itu dengan luar biasa kolaborasi. Karena menurut teori kekuasaan, pemerintah itu hanya sanggup membawa 25% perubahan. 25%-nya lagi oleh capital power, para pengusaha pebisnis. 25%-nya lagi oleh civil society organization, di dalamnya komunitas LSM, ormas dan akademisi. 25%-nya ada di media yang bisa juga membawa perubahan luar biasa. Nah, dengan semangat itulah kira-kira secara komprehensif saya sampaikan. Setelah ini kita menandatangani kesepahaman dan mari bekerja. Dan titipan dari saya, tidak selalu merespon apa yang Pemkot butuhkan, tapi juga silahkan menggagas apa yang mungkin kami luput dari pemikiran, tapi menurut tim di sini wajib atau penting untuk diwacanakan, sehingga di akhir hari kita bisa memanen sebuah negeri yang luar biasa, yang menjadi contoh. Walaupun di pusat lagi panas, di Bandung insya Allah ada, karena ada akuarium di
di sini juga. Tapi intinya kita di Bandung kerja aja, insya Allah sepenggal Indonesia yang adil makmur kita hadirkan di kota tercinta. Saya kira itu kurang lebih arahan-arahan dan sambutan dari saya. Terima kasih sekali lagi atas nama warga Bandung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara akan dilanjutkan dengan penandatanganan kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan pemerintah Kota Bandung. Berkenan, Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran selaku pihak pertama, Bapak Dr. Sigit Suseno SHM Hum, dan Sekretaris Daerah Kota Bandung selaku pihak kedua, Bapak Dr. Andes Haji Yosi Irianto MSI, dan berkenan untuk mendampingi Wali Kota Bandung dan Bapak Wakil Wali Kota Bandung. Pada hadirin sekalian, dipersilakan untuk berdiri. Pak Bagir mana agak mulai. Pak Bagir, Pak Izin ikut foto-foto. Usai sebagai. Pak Marzuki sebelah sini. Imbang. Pada buka aja Pak. Kayak akan nikah. Ya. Penandatanganan selesai, kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Dan hadirin sekalian, dipersilakan untuk dapat duduk kembali. Sekarang rakam apa? Sering Pak. Kami persilakan kepada hadirin untuk dapat duduk kembali. Dan hadirin sekalian, acara dilanjutkan dengan perkenalan tim ahli hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Kepada Bapak Dr. Sigit Suseno SHM Hum, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, tim ahli hukum ini sebetulnya tidak mungkin ditentukan berapa bulan karena permasalahan hukum saya yakin itu sangat banyak. Oleh karena itu yang ada di Perjanjian Kerjasama hanya 15 yang meliputi dosen Fakultas Hukum dan dari tim ahli. Nanti terkait dengan berbagai pekerjaan akan bentuk tim khusus yang sesuai dengan permasalahan. Misalnya kalau nanti ada bicara perizinan maka akan bentuk tim yang terkait dengan masalah itu yang saya kira dosen-dosen yang lain yang tidak ada di tim ini bisa terlibat. Baik, yang pertama saya perkenalkan. Di sini ada senior expertnya, ada dua guru besar. Yang pertama Profesor Dr. Bagirmanan SHMCL. Saya kira sudah. Kemudian yang kedua Profesor Dr. Ramzi Atma Sasmita SHLRM.
ketiga, Profesor Dr. Ida Nurlinda SHMH yang kebetulan tidak hadir dalam kesempatan ini untuk bidang hukum agraria. Yang keempat, Bapak Dr. Indra Perwira SHMH bidang hukum tata negara dan kebijakan publik. Kemudian Bapak Dr. Amiruddin Ahmad Dayan Imami SHMH untuk hukum lingkungan dan tata ruang. Kemudian Bapak Dr. Zainal Mutakin SHMH untuk hukum administrasi negara. Kemudian Ibu Dr. Dewi Kania Sugiharti SHMH untuk hukum keuangan negara. Kemudian saya sendiri untuk bidang hukum pidana. Kemudian Ibu Dr. An Chandrabulan SHLLM untuk hukum ekonomi dan kontrak. Kemudian Bapak Yasmil Anwar SHMSI, saya kira sudah rekan-rekan media sudah mengenal Pak Yasmil. Kemudian Ibu Widati Wulandari SHMKrim itu untuk pendidikan klinik hukum, kebetulan beliau yang menjadi ketua. Kemudian Bapak Ahmad Gusman Catur Siswandi SHLLM PhD untuk hukum internasional. Juga Pak Gusman ini koordinator kerjasama di Fakultas Hukum Unpad, yang banyak bekerja. Pak Gusman, terima kasih Pak Gusman. Kemudian dari alumni, ini ada yang saya masukkan di sini, ada yang tidak karena berbagai pertimbangan tertentu. Yang pertama Bapak Agus Santoso SHLLM, jadi sebagai alumni. Kemudian Pak Wahyuni Bahar SHLLM, ahli hukum telekomunikasi, korporasi dan hukum pasar modal. Kemudian Rizky Adi Wilaga SH untuk hakim, saya kira sudah banyak mengenal juga Pak Rizky. Kemudian Ibu Iftidayasar SH, dan yang terakhir Pak Taufik Nugraha SH. Saya kira itu tim yang hadir dalam kesempatan ini. Kemudian sekali tadi saya sampaikan terkait dengan permasalahan yang nanti harus dikerjakan, kita akan bentuk tim kerja yang akan melibatkan teman-teman yang lain. Ya. Saya kira itu mungkin perkenalan yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan dari Ketua Tim Ahli Hukum. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Bagirmanan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali kota, Bapak Wakil Wali kota, Pak Sekda dan seluruh pejabat pemerintah kota Bandung. Saya tadi ngobrol di luar Pak Wali Kota, ini nostalgia sebab saya dulu anggota DPRD Kota Bandung antara 68 71 permulaan Orde Baru. Sejak 71 itu baru sekarang ini saya tidak ulangan ini 44 tahun yang lalu. Terima kasih. Saya baru lahir di sana. Baru lahir 71. Bapaknya Pak Wali Kota ini sahabat saya, sahabat betul-betul gitu. Dan beliau almarhum dosen Fakultas Hukum Unpad, Dr. Aceh Misbah, dosen hukum internasional. Tadi saya berbisik ke belakang, disebut Dr. Ahmad Dayan. Bapaknya adalah inventaris kota ini sejak masa Belanda. Terakhir Pak Teluki ada residen, salah seorang residen Jawa Barat. Jadi bagus juga ibu di sini. Tentu saja setiap pemerintahan tidak luput dari masalah. Hari ini kita menyaksikan upaya mengatasi masalah itu dengan bekerjasama dengan lembaga ilmiah. Tadi Pak Wali menyebut juga berbagai macam tim ahli yang sangat menarik.
tentu saja masalah tidak akan pernah habisnya. Hukum itu, kebutuhan hukum selalu bertambah, bukan jumlahnya saja tapi kompleksitasnya akan selalu bertambah, tuntutan masyarakat selalu bertambah, jadi akan selalu ada permasalahan itu. Tapi dengan kita membukakan hati, membuka kesempatan untuk mengajak semua orang mengatasi masalah itu, insya Allah itu dapat kita atasi. Tapi yang paling penting menurut saya di samping kerjasama itu adalah membangunkan rasa memiliki kota ini oleh seluruh masyarakat kita. Kadang-kadang saya merasa bahwa hampir seluruh kota di ini atau tempat ini rasa memiliki kota itu oleh warganya belum bagus betul gitu ya, sehingga mereka selalu tumbuh anggap ini tugas pemerintah, bukan tugas kami. Tugas kami kan membuang sampah, nanti pemerintah yang memungut sampahnya gitu ya. Nah, di warga negara yang bertanggung jawab tidak begitu gitu ya. Dia tidak akan membuang sampah karena membuang sampah akan jadi pekerjaannya juga gitu. Banyak hal yang harus kita kerjakan itu ya. Resmi oleh PLN. PLN mempunyai prinsip bagi kami adalah sumber pendapatan. Orang yang akan memasang berarti sumber pendapatan bagi PLN. Dan kewajiban kami melayani orang yang minta itu, termasuk rumah liar juga. Gitu. Nah ini berarti ada masalah. Satu pihak kita ingin menentukan itu, tapi pihak lain ada yang menopang ketidaktertiban itu. Belum lagi seperti dikatakan Pak Wali itu proses kejujuran bekerja dari aparat kita sendiri masih banyak dipersoalkan. Yang pakai pensi itu sekarang bertanggung jawab atas urusan ini gitu ya. Agus ya. Ibunya Hakim Agung, jadi saya dekat sekali almarhumah Ibu Radmulan dan dosen Fakultas Hukum Unpad. Jadi saya sangat dekat. Maka saya katakan dia bertanggung jawab di urusan ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya berharap betul kerjasama ini akan tidak hanya sekedar berarti pengertian masyarakat oleh Fakultas Hukum Unpad atau oleh alumni, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab kita sebagai kaum pelajar. Saya sering mengutip Bung Syahrir. Nah, di sini ada ini. Bung Syahrir itu pada tahun 34 dari rumah tahanan di Jakarta menulis satu surat mengomentari soal kesarjanaan. Beliau mengatakan orang bisa sarjana tapi belum tentu tak belajar, tentu sebagai intelektual. Seorang pembelajar itu menjadikan ilmu itu sebagai hati nurani. Bung Hatta mengatakan orang terpelajar itu menjadikan ilmu itu sebagai karakternya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadirin yang kami hormati, kini mari kita simak bersama sambutan dari Foundation for International Human Rights Reporting Standard berkenaan dengan pencanangan Bandung sebagai kota ramah hak asasi manusia. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Marzuki Usman, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala ni'matillah wa syukurillah. Pak Wali Kota Bandung yang saya hormati, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Sekda, Bapak Pejabat dari Pemerintah Kota Bandung, Bapak Dekan, Fakultas Hukum, Jajaran, Ustaz tenaga ahlinya. Ya, saya sangat menghormati para ahli.
Karena saya dalam hidup saya lebih banyak menjadi birokrat, tapi karena juga saya juga mengajar di FU, maka saya makin disini sebagai teknokrat. Tapi mohon maaf yang itu seperti saya, dalam banyak hal saya bukan birokrat, bukan teknokrat, saya lebih banyak menjadi akrobat. Yang tak hukum. Pertama-tama kita mensyukuri bahwa Pak Wali mendeklarasikan Bandung sebagai kota ramah hak asasi manusia, dan sudah ada piagam PBB yang menghendaki semuanya kita harus ramah kepada hak asasi manusia. Jadi tadi dikatakan Bandung dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi 9%, alhamdulillah ya. Jadi saya kira melebihi pertumbuhan ekonominya Cina sekarang. Cina masih turun kan, sekitar 70%, Bandung di atasnya. Kita akan membuat keluarga Bandung menjadi bahagia, happy semua. Jadi sesuai dengan ramah hak asasi manusia, orang kaya happy, orang miskin juga tidak happy, semua happy. Ya, tidak ada orang yang tidak happy, itu yang paling penting kan. Karena memang tujuan untuk membuat suatu negara, suatu kota happiness. Ada bukunya di Amerika, judulnya Federalization. Itu adalah korespondensi antara Alexander Hamilton, John Adams dan John Jay, yang dua pertama jadi presiden, yang akan di Supreme Court. Ketika mereka akan membuat federal government, mereka bertanya, what do we want? We want happiness. Lalu mereka menjawab sendiri, no happiness without liberty. Jadi kalau bibi di rumah itu kan nggak pernah bahagia kan, tengah malam bibi. Ya, jadi berarti mengatakan sekali lagi, no liberty without self government. Asal membuat undang-undang peraturan daripada the utmost good will, moral yang baik. Tadi Pak mengatakan karakter yang baik, akhlak yang baik. Jadi maaf di negeri kita kadang-kadang moralnya tadi banget. Jadi membuat undang-undang, maaf ada untuk penting diri sendiri, untuk penting kelompoknya. Jadi kita menangis. Dan saya bergembira sekali, bersyukur sekali Pak Wali akan bersikap baik. Di sini adalah kota moral, kota yang akhlakul karimah. Semua orang bahagia. Tidak, itu juga tadi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Wah, itu betul sekali. Ya, itu ada trilogi itu betul. Dan itu di mana-mana sekarang semua orang memperhatikan lingkungan. Yang itu sudah perang-peranda, ada namanya rumah kaca dan segala macam. Dan saya senang sekali, bersyukur sekali buat kita di Indonesia kita memulai. Barangkali kota yang pertama digelar nanti kan jadi kenyataan. Kita menjadi foundation kita, Foundation for International Human Rights Reporting Standard. Nanti kita akan mulai yang memberi semacam suatu angka. Ya, kita akan mengadakan satu assessment kepada Bandung sebagai kota yang ramah lingkungan dan lalu menjadi suri tauladan untuk tidak hanya di Indonesia bahkan juga di dunia. Suri tauladan bagi 100 kota lain, hingga 410 kota kabupaten, dan juga ada pemerintah daerah yang lain. Dan itu saya merasa bersyukur sekali ada yang memulai. Jadi oleh karena itu niat baik ini mari kita topan bersama, kita kerjakan bersama. Paling tidak adalah orang Indonesia itu sesuatu contoh yang baik. Dan saya kira sudah semua saatnya lah untuk memberi contoh yang baik, karena banyak manusia-manusia yang baik di Indonesia. Alhamdulillah. Jadi nanti kita akan melakukan kerjasama dengan pemerintah Kota Bandung dengan Foundation for International Human Rights Standards, dan nanti kita akan memulai dari Kota Bandung dan kita akan kepada kota-kota lain di Indonesia, negara lain, juga kepada institusi, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga. Nah, mereka itu juga artinya human right care, peduli. Jadi tidak semua gue. Nah, inilah jadi suatu permulaan yang bagus sekali, dan kita memberi contoh suri tauladan kepada tidak hanya kepada Indonesia, bahkan kepada dunia. Dan saya yakin betul ya, karena tokoh dunia lainnya di Bandung, Bung Karno dari Bandung, dengan tokoh dunia. Mana-mana orang lebih terkenal Soekarno di Indonesia. Jadi kita harus betul juga.
Nanti juga kita Bandung sama kota-kota yang lain di dunia. Alhamdulillah. Sehingga demikian, betul yang lebar, kita menggali penemuan dan belajar bersama-sama dari kota Bandung, dan setelah itu kita amalkan kepada semua kota di Indonesia bahkan dunia. Terima kasih kepada serta Bapak Wali Kota, teman-teman di Bandung, juga terima kasih kepada teman-teman saya, Pak Maka Bisono, ya, kemudian Pak Bakir juga ikut, teman saya Jim Skalman yang sudah 25 tahun lebih. Dan saudara saya namanya sama, jadi dia Marzuki Darusman dari Kasih Besi, maka jadi Marzuki Darusman ganti jadi Marzuki Darusman. Jadi kadang-kadang saya dipanggil sebagai Marzuki Darusman ya. Jadi saya belum pernah jadi jaksa agung, saya pernah menjadi Menteri Kehakiman Arifri. Jadi aneh kan, seorang ekonom menjadi Menteri Kehakiman. Jadi saya sama Gus Dur, Gus ini kok saya jadi Menteri Kehakiman, ini negara apa Gus? Beliau menjawab, almarhum, ini negara demokrasi, bukan negara teokrasi, juga bukan. Ini negara apa Gus? Negara yang bukan. Jadi jangan heran kan ya, jadi masih bukan kan. Nanti kalau negara yang betul, satu negara yang tadi ramah lingkungan, ya, ramah hati manusia, dan orang di sini dimanusiakan. Demikianlah. Itu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara penandatanganan kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan pemerintah Kota Bandung dan pencanangan Bandung sebagai kota ramah hak asasi manusia telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan selama acara berlangsung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Tim ahli hukum dan Pak Marzuki, kami ajak sebentar ke sebuah ruangan namanya Bandung Comment Center, Pak. Di situ kami memonitor pelayanan publik, memonitor pelanggaran-pelanggaran kecil, juga mungkin nanti bisa ada masukan. Ini bimbing Pak Sekretari, silakan. Nanti bertemu. Kursinya ada nggak? TMC. Spontan gitu ya, dia tahu ya. Orang-orang makin faktor mengetahui. Oke kan? Tanya apa yang disuruhkan gini. Kalau pesantren itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bagir itu masih jalan. Jadi ini itu adalah inovasi kami untuk mengatasi kekurangan SDM, tapi ini selalu hadir dengan cepat pada saat terjadi masalah. Ruangan ini disebut Bandung Comment Center, punya 3 fungsi: mengambil data real time di lapangan, tapi karena keterbatasan baru punya 100 titik dari 4.000 yang suatu hari nanti tercapai. Jadi teknologi yang baru ini sangat canggih, bisa men-zoom nomor plat, nomor wajah dan seterusnya. Jadi
Kalau bapak-bapak jalan-jalan di Bandung, kemungkinan terekam. Hati-hati jalan-jalan. Yang kedua, mengambil data dari internet. Karena Bandung ini kota sosial media yang sangat aktif, kalian bisa merekam. Di Coblong lagi curhat apa, di Cigondewa orang lagi marah-marah tentang apa, di Buah Batu orang lagi apa, sehingga dengan cepat data terambil kami ambil keputusan. Yang di tengah ini adalah untuk mengambil data internal. Jadi kalau saya butuh data siapa jumlah pelanggar IMB, datanya jumlah orang miskin, jumlah apa yang selama ini kalau minta tuh manual Pak. Orang yang dulu ke gudang nyari data balik lagi 3 jam. Dengan begini kan nah ini data SKPD itu data pemerintahan, misalkan ke Bimas. Nah, jadi data-data inilah yang nanti akan menjadi sumber. Nah, apa lah ya? Coklat Pak, belakangnya tapi lagi ada perbaikan. Saya kira-kira kurang lebihnya begitu. Yang PPT dan atau ada emergensi di lapangan, kita bisa memonitor mobil-mobil dinas, ambulan, juga titik kemacetan dari sini. Jadi kalau merah itu pasti macet detik ini, kira-kira begitu. Jadi kalau kuning lancar tapi tersendat, kalau hijau tidak ada masalah. Jadi polisi tidak usah banyak komunikasi, cukup baca peta ini, alokasi SDM ini sebenarnya bisa lebih efisien. Nah kalau ada kecelakaan, nanti koordinat TKP yang muncul di sini, nanti ada 2 polisi yang standby di sini menginformasikan mobil dinas patroli terdekat dia kemana. View-nya satelit bisa? Bisa. Oh. Ada satelit, pilihan satelit. satelit. Kalau yang ini, Ini belum. coba yang map. Oh, ini. Nah, jadi posisi mobil damkar saya di sini. Nah, ada pas sedang bergerak atau diam. Nah, kami 2 tahun akan mengupgrade semua lampu lalu lintas. Jadi kalau damkar lagi bergerak, semua perempatan bisa saya hidupkan buat lalu lintas, sehingga dia tidak tersendat oleh kemacetan. Mbak Wali mau tanya, kalau misalnya tanah Pemkot yang dikuasai secara oleh yang tidak berhak, Ada data. Data asli di BPKAD. Tapi belum masuk software yang database. Belum masuk belum? Banyak sekali Pak, saya juga baru tahu. Warisan Belanda, belum. Balubur, Ustaz Unpad tuh, keluar. Nah ini aset login langsung. Nah ini jadi masalah Pak, lihat aset kita itu 2000-an yang tersertifikat tahun 200 dari 2000. Tentu juga dikuasai juga lah. Iya, jadi problem itu banyak Pak. Pas ke lapangan ada pihak ketiga, ada rumit. Itu kenapa kami nggak WTP? Karena
warisan Belanda ini terlalu kompleks Pak. Ada yang masih diaku orang, ada yang pindah, ada yang sertifikat hilang, ada yang jadi PR besar saya dan tim adalah 2000 aset ini gimana bisa ya nomor bisa diklik nggak ya? Nah, saya rada kurang paham sih. Karena nanti saya duduk sebagai kapten klub di sini. Permintaan saya nanti oleh manajer yang duduk di sini. Yang merah ini menunjukkan. Oh, ini datanya. Apakah kota lain punya juga kayak gini? Belum, baru. Biasanya mereka punya hanya buat dinas perhubungan aja. Kalau kami ini satu step semua namanya jadi data. Data lapangan, data internet, data internal, sehingga intinya mengambil keputusan bisa lebih cepat. Yang biasa sehari. Soal itu harga hasilnya JOP. Yang NJOP berdasarkan. Oh iya. Pak, kalau aset tidak tersertifikat itu kita tahu dari mana Pak? Bapak tahu dari mana? Kita punya dinas ya, punya dinas, jadi dikuasai oleh kita, tapi ya administrasinya belum. Juga di sini kalau lagi bete kita nonton video dulu kayak bioskop. Nah ini alun-alun yang baru, bagian dari peningkatan kebahagiaan. Ini rumah dinas wali kota. Bener-bener ya? Itu rumput siapa ini? Kenapa? Rumput siapa? Di sini ada. Karena bawahnya basement Pak, 200 basement. Oh, bawahnya bu. Di bawahnya itu bukan tanah, bawahnya beton. Ini sekarang. Ya, ini pas peresmian bulan Maret. Oh dulu mah dipagari umum gelap, ada anak-anak main orang-orang. Ya, ada saluran. Ini bisa digini satu ya. Nah, tuh lihat pelanggaran motor lewat trotoar di sini. Melawan arus pulang. Pos dan giro gimana? Jam giro lagi. Pos dan. Melawan arus di trotoar buat manusia. Coba yang bagus ya, tuh lihat diikuti oleh orang motor kedua. Indonesia kayaknya mau. Nah, kita bisa nge-zoom dari sini dengan software khusus bisa Satu. Oh, cek. Ini Bandung yang baru. Misal aku dan dulu sudah kayak Eropa dikit. Nah, kalau data sudah diambil, kami rapat di atas ambil keputusan. Nah, tidak lain tidak bukan itu. Jadi pelayanan publik lebih cepat,
Nanti CCTV dipasang di kantor-kantor kelurahan, jadi kalau jam 8 belum ngantor kan ketahuan. Jadi intinya ini cara kita mengatasi kekurangan SDM dengan teknologi. Dan kalau Bandung bisa 500 kota kabupaten juga harusnya lebih produktif sama. Nggak susah. Saya kira itu. Mari, terima kasih sekali. Sakit parah. Pak Romli, Pak. Oh, Pak Romli, ya. Harus sampaikan dulu. Masuk semua kan? Masuk semua ya. Tanggal 21 Pak. Harus benar Oke, terima kasih. Ya, kita mulai. Enggak lagi. Dulu waktu itu Mama sering bantu ya, sekarang kita enggak lagi. Hari ini ada dua kegiatan penting, pertama karena menyadari permasalahan di Bandung ini banyak sekali pelanggaran aturan dan hukum. Sementara SDM kita terbatas, akhirnya kita berkolaborasi dengan tim Unpad yang memang alumni-alumninya sudah sangat luar biasa ya, skala internasional, nasional dari berbagai jenis masalah hukum. Nanti akan ditindaklanjuti sesuai aspek masing-masing. Dipimpin oleh Pak Bagir Manan, sudah mulai bekerja menjadi tim yang mendukung penegakan aspek hukum. Tidak hanya penegakan, tapi juga mereview Perda, Perwal, dan menampung aspirasi-aspirasi inovasi yang tadi mungkin terkendala, mencari inovasi hukum. Itu kedua dengan Pak Marzuki Usman dari tim PBB untuk hak asasi manusia menjadikan Bandung sebagai percontohan. Kita sedang menunggu asesmen ya, plus minusnya di Bandung apa, kita isi di sisi yang kurang, sehingga urusan hak asasi manusia ini mudah-mudahan bisa menjadi sebuah indikator bahwa pembangunan di Bandung ini lahir batin lah kira begitu. Kita nggak bilang kita sudah baik ya, tapi akan bekerja keras memenuhi aspek standar internasional yang mungkin nanti jadi referensi. Nah, dua aspek inilah yang pagi ini kita tanda tangani komitmen. Sip. Mekanismenya sih gimana Pak, kalau yang Unpad itu ke Pemkot Bandung? Ya, jadi tim ahli aja. Dibutuhkan untuk menasehati, dibutuhkan kalau ada kasus, tidak dibutuhkan juga dipersilahkan memberikan ide-ide. Termasuk Perda juga ya Pak? Iya. Jadi kalau masyarakat punya aspirasi, sebenarnya bisa ditampung juga, sehingga bisa direview. Pak, berarti nanti akan banyak Raperda yang direvisi atau hanya untuk Raperda selanjutnya saja? Sesuai kebutuhan, kan nanti tim ini diberi keleluasaan untuk mereview. Hasil reviewnya kan sama dengan kajian. Kajiannya didiskusikan dengan Dewan. Kalau ternyata disepakati secara politik harus disempurnakan, kita sempurnakan. Tapi intinya di era saya membuka kesempatan kepada kelompok-kelompok warga Bandung untuk berhimpun sesuai bidangnya. Kan TABG udah, Smart City udah, Kreatif sudah, sekarang tim hukum sudah, kebijakan publik, dan lain-lain. Kebetulan Pak Bagir juga kan Ketua Dewan Persnya. Jadi banyak memberi masukan-masukan bagaimana media di Bandung juga harus ikut mendorong perubahan, tidak hanya reportase, tapi juga memberikan masukan-masukan solusi dari kacamata media, sehingga kekurangannya kita perbaiki, yang baik-baik jadi inspirasi. Pak Wali, itu kan Perda kan begitu banyak gitu. Rencananya review itu dari yang tahun berapa
gambaran nanti atau kan ada di beberapa poin yang nanti kan di screening dulu berdasarkan aspirasi. Mana aspirasi-aspirasi yang dianggap relevan itu yang didahulukan. Kalau nggak ada aspirasi kan berarti nggak ada yang mempermasalahkan. Dimulai dulu dari. Kalau dari Pemkot sendiri ada kira-kira yang akan didahulukan nggak? Seperti Perda K3 mungkin yang sekarang banyak diprotes. Ya itu misalkan kalau betul ilmiah K3 banyak diprotes, yang nggak ada masalah. Yang diprotes apanya kan begitu ya, kan aspek itu banyak. Karena begini, menegakkan aturan itu kan nggak selalu populis ya. Populis itu rakyat nggak suka didenda, padahal penting kan nggak bisa kita rubah jadi nggak begitu. Jadi aspek-aspek ini kita wacanakan sehingga berkesimpulan dipertahankan, dirubah atau dihilangkan. Pak, ini ada kaitannya dengan semrawut aset yang banyak kalah di pengadilan lepas. Iya, salah satunya itu. Salah satunya adalah gini, Bandung ini kan kota kolonial. Kota yang oleh kolonial sengaja didesain dari nol. Jadi aspek sebelum kemerdekaan itu kan milik Belanda semua kebanyakan. Setelah Belanda pergi, nah itu yang bikin berantakan. Ada yang diserahkan resmi ke pemerintah, ada yang ditinggalkan tanpa status, ada yang pesukatannya kebawa ke Belanda. Jadi masalah aset ini berat gitu, karena bukan kota yang kayak yang lain ya, tapi karena kompleksitas peralihan dari kemerdekaan ini membuat status-status tanah segala rupa gitu. Makanya saya baru menyadari itu. Nah, tim ini nanti ada khusus yang akan melakukan perbaikan. Ya itu dulu. Saya rapat dulu PIPPK, nanti ada tambahan.